Assalamualaikum sobat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Mengapa di Lombok berdiri ribuan masjid dan mayoritas masjid-masjid yang dibangun masyarakat itu besar dan indah? Lombok adalah salah satu destinasi wisata yang saat ini populer, baik di dalam maupun luar negeri. Pulau Lombok dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid karena memiliki budaya Islam yang kental. Tapi kenapa pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Sejuta Maling? Sudahkah Mams tahu pulau apa yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid? Ya, Pulau Lombok. Pulau yang sudah terkenal hingga ke mancanegara karena keeksotisan pantainya ini ternyata masih kental dengan ajaran agama yang dianut oleh kebanyakan penduduk lokal. Hingga dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Salah satu hal menarik dari masyarakat Lombok adalah mereka tidak pernah pelit dalam hal menyumbangkan harta mereka guna membangun masjid-masjid yang indah. Mereka bahkan mau menyisihkan 50% dari penghasilannya untuk membangun masjid. Bagi masyarakat Lombok, lebih baik rumah mereka biasa-biasa saja asalkan masjid-masjid bisa dibangun dengan indah. Mulia sekali ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, aktifkan loncengnya, gratis. Julukan Pulau Seribu Masjid diberikan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Effendi Zarkasih, pada tahun 1970 silam, ketika kunjungan dinasnya ke Lombok guna meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Effendi terkesan melihat banyaknya masjid yang ada di pulau tersebut. Tak hanya secara kasat mata, banyaknya masjid di Lombok juga dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa di pulau dengan luas 5.435 km persegi ini terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil di 518 Desember di Lombok. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, mengingat begitu besarnya animo masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan masjid. Kubah-kubah besar dengan menara yang tinggi adalah pemandangan yang akan menyambut siapapun yang baru mau mendarat ke Pulau Lombok. Tak hanya itu, hamparan perbukitan yang masih hijau serta birunya laut pantai yang menyegarkan mata juga adalah ciri khas dari pulau ini. Aku hanya budaya Islam yang kental terlihat dari banyaknya jumlah masjid. Lombok juga terdengar gaungnya hingga mancanegara karena wisata halalnya serta keberadaan berbagai pantai berpasir putih yang indah seperti Pantai Senggigi, Pantai Tanjung Aan, dan Pantai Selong Belanak. Salah satu gunung berapi terindah juga terdapat di pulau ini dan mampu menarik ratusan wisatawan. Gunung tersebut adalah Gunung Rinjani. Banyaknya masjid di Lombok tak bisa dilepaskan dari budaya suku penduduk lokal setempat, yaitu suku Sasak. Ajaran agama Islam dapat diterima sepenuhnya oleh suku ini karena ideologi para pendahulu mereka, yaitu Saksya yang berarti yang satu, serta Lombok yang berarti lurus. Sebelum menganut Islam sebagai agama mayoritas, orang Sasak terdahulu menganut kepercayaan mistis animisme. Mereka percaya akan mitos Dewi Anjani dan bergantung pada Gunung Rinjani sebagai pusat orientasi. Kedatangan Islam akhirnya menarik perhatian mereka karena dianggap lebih relevan dengan ideologi suku Sasak dibanding dengan agama-agama lain. Tak hanya dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, julukan yang cukup kontras juga diberikan pada pulau ini, yaitu Pulau Sejuta Maling. Kenapa bisa demikian? Julukan ini berasal dari salah satu desa tertua di Lombok, yaitu Desa Sed. Desa yang telah dijadikan sebagai desa wisata ini seluruh penduduknya beragama Islam, dan bisa dikatakan bahwa satu desa ini adalah keluarga. Karena masing-masing dari penduduk desa menikah dengan sepupu atau warga desa setempat, karena mahar yang diperlukan tidak memberatkan, yaitu berupa seperangkat alat sholat. Uniknya mereka memiliki tradisi aneh yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, yaitu para pria diharuskan untuk menculik dan melarikan gadis pujaannya sebelum dinikahi. Setelah diculik, warga setempat akan menyebutnya dicuri seperti maling. Lalu orang tua pihak laki-laki akan meminta penengah yang disebut penyelabar untuk dipertemukan dengan pihak keluarga perempuan.
Penyelabar inilah yang akan melaporkan kepada ketua adat dan orang tua perempuan, mengabarkan bahwa anak gadis orang tua tersebut telah dilarikan oleh seorang pria untuk dinikahi secara serius. Jeti julukan Pulau Sejuta Maling, ternyata tidak ada hubungannya dengan keamanan pulau ini. Mams yang berencana untuk mengunjungi pulau ini pun tak perlu khawatir. Tak heran jika kemudian Lombok meraih 2 kali penghargaan dunia sebagai World Halal Travel Awards WHT 2015 dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination. Semenjak memenangkan penghargaan itu, wisatawan baik dalam maupun luar negeri meningkat datang ke Lombok. Lombok mendapat penghargaan sebagai wisata halal memang tepat semenjak Raja Lombok masuk Islam. Semua pura direnovasi diganti masjid. Bahkan banyaknya masjid di Lombok menjadikan pulau ini sebagai Pulau Seribu Masjid. Pengamat sekaligus peneliti interior desain ITB Taufan Hijaz, dari 5-18 Desember yang ada di Pulau Lombok, terdapat sekitar 9.000 masjid. Di antara masjid-masjid yang telah dibangun, terdapat satu masjid yang dibangun megah oleh Gubernur Provinsi Lombok saat itu, Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi, yaitu Masjid Hubul Watan. Bila kita naik ke menara masjid, kita bisa melihat keindahan pulau ini dari ketinggian 99 meter. Tuan Guru Bajang sangat antusias membuat Lombok menjadi pusat destinasi halal di Indonesia. Bukan hanya masjid dibuat, tapi juga Islamic Center NTB, yang selama sebulan ini menjadi lokasi pelaksanaan event pesona Hazanah Ramadan PKR dan menjadi tuan rumah AMTQ Nasional. Pulau Lombok menyimpan banyak keindahan alam yang luar biasa. Salah satunya, jajaran pantai alami yang memiliki pesona tak kalah indah dari Bali. Kecantikan pantai di Lombok menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu pantai favorit para wisatawan adalah Pantai Senggigi. Berada di Kecamatan Batu Layar, pantai ini mudah ditempuh dengan segala moda transportasi. Ombak yang cukup tinggi dan air jernih menjadi incaran pencinta surfing. Selain berselancar, Pantai Senggigi juga akan memanjakan kamu dengan aktivitas menarik lainnya seperti snorkeling, bermain kano, dan jogging. Tidak rugi jika kamu ingin berlama-lama di pantai ini, mengingat pemandangan matahari tenggelam di Pantai Senggigi luar biasa indahnya. Pemandangan sunset semakin sempurna dengan latar belakang Gunung Arjuna di Bali yang terlihat kecil dari kejauhan. Ketika mendengar kata Kuta, mungkin kamu akan berpikir tentang Pantai Kuta di Bali. Jangan salah, Lombok Tengah ternyata memiliki pantai dengan nama serupa yang tak kalah cantik. Pantainya memiliki hamparan pasir putih dan masih sangat alami. Pantai Kuta Lombok sering disebut Pantai Merica karena memiliki tekstur butiran pasir yang menyerupai merica. Selain keindahan alam, di pantai yang dikelilingi perbukitan ini pun kamu bisa mengenal legenda suku Sasak, suku asli Lombok. Ada satu bukit yang memiliki nama serupa, dengan seorang gadis cantik, Putri Mandalika. Di Bukit Mandalika, kamu bisa melihat ritual bau nyala atau berburu cacing lat yang dilakukan masyarakat Sasak pada bulan Februari hingga Maret. Ritual ini dilakukan untuk mengenang legenda Putri Mandalika yang memutuskan lompat dari bukit karena tak ingin menjadi rebutan banyak pangeran. Konon, putri cantik ini berubah menjadi cacing lat atau nyala. Bila ingin menyepi sambil menikmati pantai cantik yang tersembunyi, datanglah ke Pantai Tanjung An. Pantai yang berada di Bukit Marese, Lombok Tengah ini menawarkan pemandangan alam yang mengundang decak kagum. Komposisi antara perbukitan hijau, laut biru, dan langit berawan benar-benar terlihat sempurna. Pantai Tanjung An hanya berjarak 5 km dari Pantai Kuta Lombok. Tak seperti kebanyakan pantai di Lombok, Tanjung An memiliki garis pantai yang lebih panjang. Tekstur pasir di pantai ini juga unik karena memiliki dua jenis pasir yang berbeda, yaitu pasir seperti merica di sisi kiri pantai dan pasir putih halus di sisi kanan pantai. Bagi peselancar pemula, Pantai Selong Belanak menjadi tempat latihan surfing terbaik. Ombak yang tidak terlalu besar dan masih sepi pengunjung, membuat kamu bisa lebih bebas berlatih. Selain itu, pantai ini juga dikelilingi perbukitan hijau yang melengkapi keindahan pemandangan. Jika kamu ingin ke sini,
Pantai Selong Blanak berada di Desa Pujut, Lombok Tengah. Datanglah sore hari untuk merasakan pengalaman unik melihat kawanan kerbau yang digiring pulang ke kandang oleh sang penggembala. Pengalaman unik ini membuat banyak pengunjung antusias untuk melihat dan memotret kerbau-kerbau tersebut. Masih ingin menjelajah pantai tersembunyi di kawasan Lombok Tengah? Tak jauh dari Pantai Selong Blanak, kamu juga bisa menemukan Pantai Maun. Pantai yang memiliki pasir putih dengan air jernih kebiruan ini membuat kamu betah berada di sini. Pantai penuh pesona ini berada di sebuah teluk yang diapit oleh dua bukit hijau. Bagi yang suka tantangan, kamu bisa mendaki kedua bukit tersebut untuk menyaksikan indahnya pemandangan laut lepas dari ketinggian. Tak heran bila Pantai Maun menjadi destinasi tepat untuk wisatawan yang ingin menikmati pantai dan mendaki bukit sekaligus. Satu lagi pantai di Lombok yang memiliki daya tarik tersendiri, yaitu Pantai Tangsi, atau yang sering disebut Pantai Pink. Pantai yang berlokasi di Desa Sekaroh, Lombok Timur ini memiliki pasir berwarna merah muda yang langka dimiliki pantai lainnya. Warna merah muda pada pasir di pantai ini terbentuk akibat percampuran pasir putih pantai dengan pasir merah yang berasal dari serpihan terumbu karang. Datanglah pada siang hari, karena sinar matahari dan air laut yang menyapu pantai akan menambah jelas warna merah muda pada pasir. Keindahan Pantai Tangsi pun semakin sempurna karena dikelilingi hamparan bukit hijau yang indah. Pantai Bangko-Bangko merupakan satu dari 10 lokasi surfing dengan ombak terganas menurut International Surfing Association. Di pantai ini, kamu bisa menemukan ombak left-hand atau arah sapuan ombak ke kiri kidal yang berbeda dari kebanyakan pantai pada umumnya. Ombak besar yang berdinding cekung dan tidak mudah pecah memacu adrenalin para peselancar. Pantai yang dijuluki Desert Point ini kini menjadi salah satu tujuan wisata berselancar selain di Bali, Mentawai, dan Banyuwangi. Jika kamu penasaran ingin mencoba berselancar di sini, datanglah ke Pantai Bangko-Bangko yang berada di Desa Batu Putih, Sekotong, Lombok Barat. Waktu terbaik untuk menikmati ombak di sini adalah pada bulan Mei hingga Oktober. Tak jauh dari Pantai Pink, ada Pantai Tanjung Ringgit yang harus menjadi destinasi kamu selanjutnya di Lombok Timur. Perbukitan karang yang berdiri tinggi dari permukaan laut ini menjadi pesona utama Pantai Tanjung Ringgit. Sejauh mata memandang, hanya terlihat hamparan lautan luas dan Pulau Sumbawa. Di pantai ini, terdapat pula beberapa peninggalan tentara Jepang pada zaman Perang Dunia II. Beberapa meriam yang tersembunyi di balik semak-semak, serta beberapa gua kecil dapat kamu temukan. Selain itu, ada pula sumur air tawar di bawah tebing yang hanya bisa dicapai dengan menuruni tebing. Sebaiknya, kamu ditemani masyarakat lokal agar tidak tersesat. Pantai Segar merupakan bagian dari kawasan wisata Mandalika di Lombok Tengah. Letaknya hanya berjarak 2 km sebelah timur Pantai Kuta Lombok. Sesuai namanya, Pantai Segar dapat memanjakan wisatawan dengan pemandangan alam yang masih alami. Garis pantai yang panjang juga membuat kamu puas menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Di salah satu bagian bibir pantai, terdapat monumen Putri Mandalika dan 3 pangeran yang menjadi ikon kawasan ini. Selain di Pantai Kuta Lombok, ritual bau nyale pun diadakan di sini. Nyale yang telah ditangkap warga kemudian diolah dan disantap karena memiliki protein yang tinggi. Selain kawasan Mandalika, Sekotong di Lombok Barat juga memiliki banyak pantai yang eksotis. Salah satunya adalah Pantai Sekotong di Kecamatan Sekotong yang menawarkan suguhan pemandangan alam yang indah. Tak hanya itu, kamu juga bisa menemukan padang lamun ekosistem biota laut khas laut dangkal di sepanjang bibir pantai. Pantai Nambung bukanlah pantai seperti pada umumnya. Selain dianugerahi ombak besar dan dipenuhi tebing karang tinggi, pantai ini juga memamerkan pesona lain lewat air terjun. Fenomena ombak yang datang menghantam tebing karang dapat menciptakan pemandangan seperti air terjun. Fenomena air terjun di pantai ini hanya akan terjadi saat ombak besar. Oleh karena itu, datanglah ke ujung pantai ini saat pagi atau sore hari, terutama saat bulan April. Siapkan kamera untuk menangkap pemandangan alam yang unik ini. Lombok tak melulu Gili Trawangan atau Gili Menau.
Supaya liburan semakin lengkap, kamu bisa coba berkunjung ke Gili Nanggu. Dengan menempuh perjalanan laut selama 30 menit dari Pelabuhan Lembar, kamu akan tiba di sebuah pulau kecil yang menjadi pusat penangkaran penyu sisik yang langka. Bagi yang suka menyelam, Gili Nanggu juga menyuguhkan pemandangan bawah laut yang indah. Air jernihnya membantu kamu melihat berbagai biota laut di dalamnya dengan sangat jelas. Jika ingin tinggal lebih lama di pulau kecil ini, kamu tak perlu khawatir. Ada banyak resort dengan fasilitas lengkap, seperti water sport, jogging track, dan perlengkapan diving atas snorkeling. Para pencinta fotografi wajib mampir ke Pantai Tanjung Blom di Desa Temeak, Lombok Timur. Pantai yang memiliki bukit batu karang yang tinggi ini akan menyuguhkan pemandangan pantai yang tidak biasa. Kamu pun akan dimanjakan dengan lanskap alamnya yang sangat cantik dan masih alami. Jika sudah puas memotret, cobalah melihat tempat konservasi penyu yang berada tak jauh dari bibir pantai. Kamu bisa melihat penyu-penyu kecil yang berhabitat di daerah sekitar tebing secara langsung. Pantai Batu Payung merupakan destinasi wisata yang selanjutnya wajib kamu kunjungi. Berada di satu garis pantai yang sama dengan Pantai Tanjung An. Pantai ini terkenal unik karena memiliki sebuah karang besar berbentuk mirip payung di tengah laut. Banyaknya karang di pantai ini tak memungkinkan wisatawan untuk berenang. Keberadaan Pantai Batu Payung tidak sulit untuk dicari. Lokasinya hanya berada di balik bukit sebelah timur dari Pantai Tanjung An. Kamu bisa berjalan kaki menelusuri batu-batu karang dan pecahan koral di kala air surut. Jika air sedang pasang, kamu harus menyewa perahu menuju pantai ini. Pantai Gerupuk mungkin terdengar asing bagi wisatawan lokal, tapi pantai yang berada di sebelah timur Pantai Kuta Lombok ini ternyata menjadi spot favorit para peselancar mancanegara. Selain dikenal memiliki ombak tinggi, Pantai Gerupuk memiliki beberapa titik surfing dengan level ombak yang berbeda-beda sehingga cukup menantang untuk ditaklukkan. Jika kamu ingin melihat Gerupuk dengan pemandangan yang berbeda, cobalah mendaki bukit kecil di sisi timur pantai. Dari sini, kamu akan dapat melihat keseluruhan pemandangan pantai dengan jelas. Jika lupa waktu karena keasyikan menikmati pesona pantai, banyak penginapan dan restoran yang tersedia untuk para wisatawan.